Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub, tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-yusuf wa talinu biha as-suf wa ala alihi wa man yusuf. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkiruna wa al-intifa wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi wa tawajjuhu qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrina bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sekarang sampai ini ya. Dengar kan suaranya ini? Dengar, Seth? Dengar ya? Dengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri sholihin bidarini amin. Mas'alatun ya, masalah al-lafdzu inistukmila fi ma'nahu al-haqiqi ya, lafat ini masih membahas lafat ya. Inistukmila jika lafat tersebut digunakan fi ma'nahu al-haqiqi, jika digunakan sesuai maknanya, sesuai peletakan aslinya secara hakikat ya. Misalnya kayak asad itu digunakan untuk singa ya. Ya, dan lain sebagainya. Fi ma'na wal hakiki, tujuannya apa? Lil intiqal ila lazimihi, yang tujuannya untuk berpindah kepada lazim daripada lafaz tersebut, lazim daripada lafaz tersebut. Fakinayatun. Nah, maka ini dinamakan kinayah. Ya. Jadi ini dinamakan kinayah. Jadi lafaz ketika digunakan kepada maknanya secara hakikat, tapi tujuannya untuk menunjukkan kepada lazimnya ya, tujuan digunakan tadi ulil intiqal ila lazimi ya, untuk untuk menunjukkan kepada kelaziman lafaz tersebut ya, kelaziman daripada makna tadi, bukan makna hakikatnya tujuannya, tapi untuk menunjukkan kepada makna lazimnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa di sini itu coba di sarahnya ini, alam tu ini istumila fi mana wal haqiqi la li dzatihi bal lil intiqali minhu ila lazimhi fa huwa kinayatun. Maka ini dinamakan kinayah. Nahu zaidun tawilun najadi muradan bihi tawilul qamah. Ya, jadi misalnya zaidun tawilun najadi ya. Misalnya dikatakan Zaid itu panjang panjang tali pedangnya. Najadi itu kan tali pedangnya. Ya. Itu kan hakikat Mas ya. Najat di sini kan hakikat, maksudnya ya tali pedang. Tapi kan lazimnya apa lazimnya? Lazimnya kalau tali pedangnya itu panjang berarti apa? Batangnya besar, perawakannya besar, tinggi. Muradan bihi tawilul qamah. Maka yang dimaksud di sini tawilul qamah, badannya tinggi. Itu luha lazimul litulin najadi, karena kepanjangan dari badan itu adalah lazim daripada kepanjangan tali pedang. Ya, ketika tali pedangnya panjang, otomatis lazimnya apa? Lazimnya bahwasannya badan orang yang memiliki tali pedang panjang tadi itu pasti besar juga. Paham ya? Jadi kinayah itu seperti itu. Jadi kinayah itu hakikat ya, menggunakan lafaz sesuai hakikatnya, tapi tujuannya bukan untuk makna hakikatnya tadi. Ya misalnya kayak tadi itu ya. Ya, Zaid tali pedangnya panjang ya. Ya, bukan maksud saya mengucapkan itu bukan maksud ingin memberitahu antum kalau tali pedangnya panjang gitu loh. Akan tetapi maksud saya itu apa? Ingin menunjukkan ke antum ya, lazimnya kalau tali pedangnya panjang bahwasannya badannya itu besar. Paham ya? Maksudnya Mas ya? Paham Ustaz? Itu namanya kinayah ya. Kinayah itu hakikat. Qala fit talwi fa yasihul kalam wa illam yakun lahu najadun ya.
maka ini bisa disahkan, ini kalam seperti ini bisa disahkan wa illam yakun lahu najadun, walaupun tidak mempunyai tali pedang misalnya. Misalnya antum ngomong ke saya itu Anas apa namanya tali pedangnya panjang. Padahal saya nggak punya pedang gitu loh, nggak pakai pedang. Nah itu kan nggak, itu sah, kalam seperti itu sah dan itu hakikat ya. Bal wa in nistahala makna al hakiki. Bahkan walaupun makna hakikatnya itu mustahil ya. Mustahil ya, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wassamawati watiyatun biyaminih ya, para langit-langit itu terlipatkan dengan apa namanya yaminnya Allah ya. Ya, kemungkinan besar maknanya tangannya Allah maksudnya. Wa qauluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa ya. Dan juga firman-Nya Allah ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, ini kan kalau dimaknai secara hakikat kan ini kan ayat musabbihat kan ya. Ayat musabbihat. Kalau dimaknai secara hakikat kan Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini kan nggak mungkin ya. Ya, ini menunjukkan kalau Asy'ari ya Ahlussunnah wal Jamaah ini menunjukkan bahwasanya Allah itu bertempat dong. Nah, ini mustahil. Tapi maksudnya bukan seperti ini, maksudnya lazimnya kan. Lazimnya ketika seseorang itu menduduki arsy, menduduki apa namanya suatu kursi yang teratas, berarti orang tersebut menguasai sesuatu yang ada di bawahnya. Arsy kan di atas sendiri. Arsy kan adalah atapnya langit. Berarti Allah menguasai apa yang ada di bawahnya. Kayak gitu maksudnya. Intinya Allah itu berkuasa, ini kayak gitu. Lazimnya kan kayak gitu. Paham ya Mas ya maksudnya ya? Itu lazim dari alat ayatnya sudah. Iya, ini kan Yang di bawah. mustahil, hakikatnya mustahil. Jadi kalau kata saya Zakaria kan walaupun mustahil, hakikatnya mustahil, tapi yang penting kan lazimnya yang masuk. Oh, itu Hakikatnya mustahil, kinayah. hakikatnya kan Allah kan nggak mungkin bersemayam di atas arsy. Ya, itu kan menunjukkan bahwasanya Allah itu bertempat. Berarti Nah, ini pakai mustahil. kinayah gitu. Ya emang tujuannya kinayah bukan hakikatnya. Kinayah kan tujuannya kan lazimnya. Ya, Hakikatnya nggak berfungsi nggak masalah, hakikatnya mustahil nggak masalah. Di sini kan dikatakan yang penting kinayahnya masuk, lazimnya masuk. Lazimnya apa? Allah berkuasa. Kayak gitu kan maksudnya kan. iya, Ustaz. Wa kharaja bi istimaluhu fi mana al-haqiqi al-majaz ya. Majaz ya. Wa bima ba'dahu al-haqiqu as-sariha wa ta'rid. Nah, jadi kalau majaz maka enggak ya. Karena kinayah itu pakai hakikat bukan pakai majaz. Kemudian Muhammad Ba'dahu ini lil intiqal ila lazimihi ini ya. Al-haqiqah as-sorihah, hakikat yang sore ya. Jadi hakikat yang sore yang tujuannya bukan untuk menunjukkan makna lazimnya, tapi untuk menunjukkan hakikatnya. Misalnya kamu ganteng ya, maksud saya kamu ganteng ya, nggak ada maksud lain ya. Wa ta'rid, sindiran ta'rid. Wahia al-kinayah haqiqatun ghairu sorihatin ya. Kinayah itu hakikat ya, kinayah itu hakikat ya. Kinayah walaupun dia menunjukkan kepada lazimnya itu hakikat, tapi hakikat yang nggak sore ya. Karena ketika saya mengatakan ke antum, oh tali pedangmu panjang, oh banyak makan kamu ya, udah gede ya tali pedangmu panjang. Nah, maksudnya kan badannya tambah besar gitu. Nah, itu kan hakikat, hakikat tapi nggak sore ya, hakikat nggak. Beda lagi ketika saya mengatakan, oh antum, oh badannya besar, ini kan sore kan, hakikat yang sore. Kama asy'ara bihi kalamu sahibit talkhis, bagaimana yang diisyaratkan oleh oleh pemilik kitab talkhis wasarrah bi as-Sakani yang mana diperjelas oleh Sakani wa ghairuhu dan ulama lainnya. Wa minhum as-Sa'du at-Taftazani yang mana diantaranya adalah as-Sa'du at-Taftazani. Wal farqu bainahu wa bainal jam'i bainal haqiqah wal majaz. Terus perbedaannya apa antara kinayah itu dengan menggabungkan antara hakikat dan majaz? Seakan-akan kan kinayah kan, kenapa di sini saya Zakaria menjelaskan perbedaan antara hakikat dan majaz, antara kinayah dengan menggabung. Kemarin kan sudah sempat saya singgung ya mengenai kita bisa
dalam satu lafaz itu menggabungkan antara makna hakikat dan majaznya. Nah, ini kan seakan-akan kenapa kok Syekh Zakaria menjelaskan perbedaan antara kinayah dan hakikat dan majaz. Seakan-akan kenapa? Seakan-akan kinayah itu mirip lafaz yang dimaksudkan untuk hakikat dan majaz. Ya, seakan-akan kan jadi kinayah itu kan pakai hakikat tapi maksudnya lazimnya itu majaznya gitu. Seakan-akan kan kayak gitu. Ini dijelaskan ya perbedaannya apa keduanya ini. Perbedaannya annal makna al hakikiyah fiha lam yarid lidzatihi kama bahwasanya mana hakikatnya di dalam kinayah lam yarid lidzatihi ya. Jadi mana hakikatnya di dalam kinayah ini bukan dimaksudkan untuk zatnya sendiri ya. Ketika saya mengatakan kepada antum tali pedang antum panjang, itu bukan maksud saya mengatakan itu. Maksud saya adalah maksud yang lain, lazimnya yaitu antum udah makin gede gitu loh maksudnya, ya. Beda dengan hakikat wal majaz. Hakikat ya ketika saya mengatakan antum ganteng, ya berarti maksud saya antum ganteng, tidak ada maksud yang lain gitu loh. Wafil jam'i al-madzukur urida lidzatihi. Ya, sedangkan ketika kita menghendaki hakikat wal majaz digabungkan itu ya seperti yang saya katakan hakikat ya maksudnya hakikatnya tidak ada lazimnya ya. Na'am qad yuradu al-mana lagi lidzatihi in fiha inda sakka dika qaulika adzaitani fasata'rifu. Ya ada kalanya qad yuradu ya makna hakikatnya secara lidzati ya kadang kinayah itu juga ada yang dimaksudkan makna hakikat secara nyata gitu loh. Menurut Imam Sakkaki ya sebagaimana ketika kita mengatakan adzaitani ya kamu menyakitiku fasata'rifu kamu akan tahu ya ini ancaman ya kamu telah menyakitiku dan kamu akan tahu akibatnya ya. Wa anta turidu al-mukhatab ghairu minal mu'dzin. Nah, tapi yang kamu maksudkan, antum bilang kayak gitu, itu antum mengancam orang yang menyakiti antum, yang antum ajak ngomong, dan juga orang lain yang suka menyakiti. Ya. Lianna dzalika kalamun dalun ala ma'nan yuqsadu bihi tahdidul mukhatab bisababi lidza. Wa yalzamu minhu tahdidu kulli mu'dzin ya. Jadi eh, ada kalanya kinayah itu dimaksudkan makna hakikatnya juga, Mas. Ya, ada juga ya, gak seperti tapi jarang ya kayak misalnya kayak contoh ini. Misalnya saya bilang ke antum, misalnya antum udah mukul ana misalnya. Kemudian ana bilang ke antum, "Oh, antum udah mukul saya, kamu untuk udah menyakiti saya. Kamu nanti akan tahu akibatnya." Itu kan ini kan kinayah dalam artian apa? Ini saya ancam antum beneran gitu loh. Gak ada bohongan. Ini saya ancam antum bohongan beneran karena antum yang mukul saya ya. Tapi juga sekaligus saya mengancam orang yang lain juga yang menyakiti juga. Nah, ini kan kinayah tapi juga sekaligus dimaksudkan makna hakikatnya juga diborong semuanya. Kalau tadi kan antum tali pedang antum panjang ya. Nah, itu kan nggak dimaksudkan makna tali pedangnya itu panjangnya itu tapi makna lainnya. Tapi kalau yang tadi ini diborong ya, makna hakikatnya sekaligus makna lazimnya. Ada kinayah yang seperti itu. Nah, itu menurut pendapatnya Sakkaki ya, Imam Sakkaki. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung ke yang lain ya. Au mutlakon litalwih bighairi maknahu. Atau ada kalanya ini atof kemana ini? Au mutlakon ini atof ke itu ya. Atof ke sini kayaknya lil intikal ya. Jadi lafat ya, lafat jika digunakan kepada maknanya secara hakikat mutlakon secara mutlak ya lit talwih ya untuk talwih untuk talwih itu ya untuk menjelekkan atau untuk talwih itu untuk lebih kesindiran ya lawahayu lawiyu coba Mas dicari Mas talwih Mas ada kamus Mas Ahmed halo Ada. Ntar dulu lagi cari. cari Lawaha.
memberi isyarat, Memberi, mengabaikan, menunjukkan, ya memberi isyaratnya itu. memberi isyarat ya. Ya, jadi jadi tujuan digunakan lafaz untuk hakikatnya, tapi tujuannya untuk apa? Memberi isyarat. Bighairi maknahu, dengan makna yang lain. Nah, ini fata'ridun, ini namanya ta'rid. Ta'rid itu dia lebih ke sindiran lah, Mas. Ya, nyindir ya. Kalau gampangannya kalau bahasa Indonesia itu sindiran, ya. Coba kita baca syarahnya. Awis tu'mila fi maknahu, hakikat mutlakon, secara mutlak al hakiki wal majazi wal kinai, ya. Mutlakon ya, secara mutlak. Mutlak di sini maksudnya ya fi maknahu ya, atau lafaz digunakan di dalam maknanya secara mutlak. Maknanya secara mutlak ya. Mutlak di sini maksudnya ya bisa hakikat, bisa majas, bisa kinayah ya. Tapi tujuannya apa? Lit talwih, bukan lil intikal, tapi lit talwih, untuk mengisyaratkan pada selain maknanya. Maka ini dinamakan ta'rid, sindiran, kama fi qaulihi ta'ala, hikayatan apa? Hikayatan an Khalil ya. Hikayatan mana ini? Loh, kok hilang? Hikayatan, Lah mesti hang iki HP ini iki. Hikayatan, tak lanjutkan dulu ya. Hikayatan an Khalil, bal fa'alahu kabiruhum hadza ya. Ya, apa nabi siapa? Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim ya. Khalilullah. Bal fa'alahu ya, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya orang-orang penyembah berhala itu ya. Ya. Ubadul asnam ya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, ketika ditanya siapa yang apa namanya telah menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu, Nabi Ibrahim menjawab bal fa'alahu kabiruhum hadza ya. Yang telah melakukan adalah siapa? Adalah yang terbesar darinya, nasabal fi'la ila kabiril asnam. Yang mana pekerjaan menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu dinisbatkan kepada kabiril asnam, berhala-berhala yang besar. Al-muttakhidha alihatan, yang mana mereka jadikan sebagai Tuhan. Ka'annahu ghadaba antuk bada as-sigharu minhu. Seakan-akan yang besar ini, berhala yang besar ini marah ya. Marah bahwa kenapa kok yang disembah juga yang kecil, kenapa kok enggak saya yang disembah. Nah, ini kan penyindiran ini Mas ya. Nyindir. Bal fa'alahu kabiruhum hadza was'aluhu in kuntum, apa itu? Wal qasdu bidzalik, maksud di sini Nabi Ibrahim kenapa kok bilang kayak gitu? At-talwih liqaumil ala abidin laha. Ya, sindiran untuk mengisyaratkan kepada kaumnya yang menyembah berhala tadi bi annaha la tasluh, bahwasanya berhala-berhala tadi la tasluh, tidak sesuai, tidak cocok, antakuna alihatan, tidak bisa menjadi Tuhan, li'annahum idza nadharu biuqulihim alimu ajza kabiriha an dzalikal fi'li. Ya, karena ketika mereka mau mikir, maka tidak mungkin berhala yang besar itu ya bisa menghancurkan berhala-berhala itu, bisa menghancurkan eh, apa namanya? Berhala-berhala yang kecil tadi yang dihancurkan Nabi Ibrahim ini. Seakan-akan kan ingin menunjukkan Nabi Ibrahim ini. Itu loh, siapa yang merusak Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, yang merusak itu loh, berhala yang paling besar. Kalau mereka mau mikirkan, orang-orang yang diajak ngomong tadi udah tahu kan, ya bagaimana berhala mau menghancurkan orang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lah iya, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain ente sembah gitu loh. Nah, kan gitu kan. Ini sindiran ini ya, ini sindiran takrib ini namanya kayak gini nih ya. Ai kasru sigoriha fadlan an ghairihi walillah la yakunu ajizan ya. Jadi bagaimana dia mau merusak ya orang dia nggak bisa apa-apa. Sumya dzalik ta'ridun, ini dinamakan ta'rid li fahmil makna min wa urdil lafdhi janibihi ya, karena memahami makna itu dari urdil lafdhi, dari sampingnya lafat ya, dari sisi lafatnya ya, jadi nggak secara langsung. Dari nyindir ya, istilahnya itu nyindir. Nah, kalau antum nyindir gimana ya?
Misalnya teman punya utang, misalnya antum nyindir ya, antum update status apa ada yang lebih sulit daripada mencari uang yaitu menagih utang misalnya. Ah, itu antum menyindir teman antum yang misalnya yang dia itu punya utang ke antum tapi nggak mau bayar misalnya. Ya, ini mana ini itunya? Aduh, istilah gak jelas ini. Apa jenisnya? Apanya, Sat? Tanda itunya loh, tanda-tandanya, pencet-pencetannya loh. Oh, itu Gimana saya biasanya mau? hilang, Sat. Kadang-kadang. Lah iya, di HP ini kan kayak gitu biasanya. Gimana saya kembalinya coba? Ntar, saya mau itu. Oh, akhirnya kan saya tak close all. Oh, isinya coretan tok. Gimana coba kayak gini nih ya? Ntar. Share screen-nya itu diulang, Sat. Nah, ini tak matiin tadi, tak tak. Karena pakai HP ya kuat ini. Oke, jelas ya Takrid ya. Iya, Sat. Bahwa hakikat mana itu? Bahwa nah ini bahwa ya jadi takrid ini takrid dengan segala macamnya itu takrid kan ada kalanya hakikat, ada kalanya majaz, ada kalanya kinayah. Itu semua adalah bahwa hakikatun majazun kinayatun. Ya takrid itu bisa hakikat, bisa majaz, bisa kinayah. Tapi menurut pendapatnya apa al asal berarti Jabul Jawami ya, berarti Imam Subeki mengatakan bahwasannya itu hakikat saja ya, taklid ini hanya ada di majaz dan kinayah. Oke, jelas Mas ya? Jelas? Kalau kita Jelas. huruf mau dibaca nggak Mas? Huruf. Huruf. Iya, iya huruf ini pembahasan huruf kita sampai ke pembahasan huruf ini. Huruf biar gitu, Sat. Iya, jadi kan huruf ini kan juga ada hubungannya dengan memahami Al-Quran dan hadis. Maka di sini dibahas. Kalau dulu saya nggak dibahas sih. Sebagian dosen nggak bahas, sebagian dosen cuma dibaca matanya saja. Gimana mau dibahas atau enggak? Nggak usah, Sat, kalau emang nggak urgent. Apa? Nggak usah. Kalau nggak urgent, nggak usah. Ya kalau urgen ya urgen aja, Mas. Ya udahlah. Nantilah akhir-akhir ya kalau emang ada itu ya kita bahas. Insya Allah kalau apa namanya ada huruf panjang huruf ini. Oh,
Mana ini? Terlalu banyak melangkah. Oke. Oh, ini amr ya. Sekarang kita bahas amr. Al-amru alif mim ro ya. Al-amru ini alif mim ro hakikatun fil qauli al-makhsus. Itu hakikat itu hakikatun ya. Alif mim ro ini adalah hakikat di dalam qaul al-makhsus ya, di dalam perkataan yang khusus ya. Majasun fil fi'li, tapi majas di dalam perbuatan. Hai, lafdhu al-muntazim min hadhil huruf al-musamma alif mim ra, lafaz yang tersusun dari 3 huruf ini, wa tuqra bi sigatil madhi mufakkakan haqiqatun fil qaul al-mahsus ay adalli bi wadhi ala iktidai fi'lin ila akhirih. Ya, jadi hakikatnya alif mim ra amr itu adalah hakikatnya apa? Menunjukkan makna perintah ya Mas ya. Wa'mur ahlaka bis shalah ya. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat ya. Jadi suatu perkataan ya. Amr itu hakikatnya adalah suatu perkataan. Ya, hakikatnya fil qaul al-mahsus. Qul lahum shollu ya, katakanlah pada mereka sholatlah ya. Jadi perkataan ya, perkataan khusus perintah ya. Ya, idrib itu amr ya. Jadi amr itu adalah perkataan khusus ya. Idrib unsur apa nama? Iftah ya. Majazun fil fi'li, tapi majas ya di dalam pekerjaan bil asam wasyawirum fil amr ya. Bermusyawarahlah kalian, saling bermusyawarah kalian dalam suatu permasalahan dalam al fi'li alladzi tas'umu alaih ya. Ya, dalam suatu pekerjaan yang kalian akan melakukannya, yang ingin kalian lakukan. Musyawarahkanlah dulu sebelum kalian melakukannya. Litabarul qaulu dal fi'li ya. Kenapa kok hakikatnya qaul bukan fi'li? Ya. Litabaduril qaul ya, karena qaul ini lebih dulu nyampe ke otak kita daripada fi'il. Ketika kita menyebutkan amr ya, perintah amr ya, maka yang sampai ke otak kita dulu, yang sampai kepada pikiran kita itu adalah perintah ya, amr ya perintah ya, bukan suatu pekerjaan. Maka yang hakikatnya di sini makanya al-qaul bukan fi'il. Menurut qaul kil qadrul mustarok, menurut pendapat yang kil itu qadrul mustarok ya, qadrul mustarok ya, maksudnya qadrul mustarok ini kayak gini ya. Kayak insanun, insan itu kan maknanya hayaun natik ya. Itu qadrul mustarok ya. Qadrul mustarok kadar yang mana di sana berkumpul komponen-komponen yang sesuai dengan makna insan, yaitu hayawan natik. Misalnya Zaid, Muhammad, Ali, semua manusia itu qadrul mustarok kepada lafaz insan. Itu namanya qadrul mustarok, Mas. Atau namanya kalau dalam bahasa manteknya itu kulliyun ya. Antum lebih jago manteknya, udah sama Ustadz dia. Ya, kulliyun ya. Kulliyunnya itu kulliyun. Gitu ya. Nah, menurut kil kayak gitu. Jadi al-amr ini qadrul mustarok antara qaul dan fi'li ya, sebagaimana al-insan itu qadrul mustarok antara komponen-komponen yang masuk pada makna insan ya, Zaid, Muhammad, semua manusia masuk. Wa huwa mafhumu ahadihima hadran minal ishtiraq wal majaz. Ya. Wa huwa mafhumu ahadihima. Dan itu apa, al-amr itu adalah mafhum dari salah satu keduanya. Atau al-mustar. Ya, al-amr itu pengertian daripada salah satunya. Hadran minal ishtiraq wal majaz. Jadi untuk menghindari apa? Ketika kita mengatakan al-qadrul mustarok seperti itu, kita terhindar dari ishtiraq wal majaz ya. Karena kayaknya qadrul mustarok ini lebih utama daripada ishtiraq wal majaz. Istirok itu kan paham antum istirok ya. Kalau istirok itu enggak qadrul mustarok, beda ya. Kalau istirok itu satu lafaz tapi mempunyai 2 makna, dan itu semua enggak ada sangkut pautnya dengan makna ya. Ya, enggak ada sangkut pautnya dengan makna. Misalnya kayak gini, kayak apa namanya? Ainun. Ainun itu lafaz ya. Lafaz yang mana bisa bermakna mata dan juga bisa bermakna sumber air. Nah, itu namanya istirok, mustarok ya.
atau majas antum tahu sendiri. Ya, istilah kayak gini antum harus paham ya, istilahnya filsafat, istilahnya mantek. Wakilah mustarokun, nah ini menurut kaul pendapat kil ini mustarok. Mustarok ya, listimalihi fihi mas. Mustarok berarti. Gimana? Qadrul mustarok sama mustarok beda ya. Beda lah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau mustarok itu kuliun, qadrul mustarok itu kuliun kayak insan ya, al-insan itu kan maknanya apa? Maknanya itu kan hayawan al-hayawan makhluk yang bisa berpikir kan kayak gitu kan. Maka semua komponen yang masuk di dalam makna manusia makhluk bisa berpikir itu masuk pada insan. Nah, itu namanya qadrul mustarok. Tapi kalau mustarok itu nggak lihat pada maknanya, Mas. Yang penting lafaz tersebut diletakkan pada makna, ya udah dipakai itu. Dan biasanya terbatas gitu loh. Misalnya kayak ainun. Ainun itu kan mempunyai berapa makna itu ya. Ada yang maknanya mata, ada yang maknanya sumber air. Dan itu mustarok namanya, mustarok ya. Jadi orang Arab ada yang meletakkan lafaz ainun itu untuk penglihatan mata, ada yang meletakkan untuk sumber air. Nah, jadi ya akhirnya ya mempunyai dua makna gitu. Tapi kalau dulu mustarok enggak. Kalau mustarok itu kan kadar di mana semua komponen yang masuk pada makna tadi itu bisa masuk kepada lafaz itu. Beda ya Mas ya. Itu biasanya kalau mustarok ya kalau maknanya masuk ya Mak. Kalau maknanya sesuai ya bisa masuk kepada lafaz insan ya. Jadi kayak saya ini Mas insan, antum insan ya. Karena masuk kan kita kan berpikir kan makhluk yang berpikir. Iya, Bisa dibedakan ya? Bisa. Wakila mustarakun bainahuma. Ada yang mau mustarakun bainahuma wa baina sya'ni. Ya mustarak. Oh ini katanya ini mustaraknya banyak, gak hanya dua. Mustaraknya banyak. Jadi digunakan mustaroknya itu untuk qaul, untuk fi'il, untuk sya'an ya. Untuk sya'an berarti sya'an itu untuk perkara, suatu perkara, untuk sifat, untuk sesuatu. Ya listimali fiha karena kenyataannya lafaz amr itu digunakan untuk semua ini ya, makanya kita nggak bisa menghindar dari semua ini. Listimali fiha aidon nahu inama amruna li syai'in. Inama sya'nuna ya. Inama amruna li syai'in, inama sya'nuna ya. Adapun permasalahan kita itu khusus pada sesuatu. Ili amrin ma yusawwidum ma yusawwat man yusawwat ay li amrin ma yusawwat ay li sifatin min sifatil kamal li amrin jada'a kusayra anfuhu ay li syai'in wal aslu fil istimal al haqiqah. Ya, berarti ya kalau digunakan semua seperti ini ya berarti mustarok ya. Ya, ini kuat juga ini wal aslu fil istimal al haqiqah. Hukum asal daripada penggunaan ya hakikat. Kalau mustarok itu hakikat semua ya. Mustarok itu hakikat semua maknanya seperti. Iya, misalnya kayak ainun itu maknanya mata, terus ainun yang maknanya sumber air itu hakikat semua. Tapi kalau qadrul mustarok kan nggak ada peletakan di sana, ya nggak itu nggak ada peletakan Mas. Kalau mustarok kan ada peletakannya. Ya, jadi ada dulu orang yang meletakkan makna lafaz ain itu untuk makna mata. Ada yang meletakkan orang Arab meletakkan makna lafaz ain itu untuk sumber air. Ya akhirnya ain itu mempunyai makna yang banyak gitu lah. Ini hakikat, ini mustarok. Tapi kalau qadrul mustarok itu nggak ada peletakan ya, nggak ada peletakan. Ya siapapun komponen yang sesuai dengan kriteria ya masuk gitu loh. Ya. Makanya dinamakan qadrul mustarok ya, kadar kebersamaan ya, kebersamaan makna yang sesuai dengan maknanya ya masuk. Ya. Ya nggak ada yang nggak ada peletakan di sana. Ya nggak ada peletakan ya. Jadi kayak Muhammad sesuai dengan insan ya, al hayyan natik masuk berarti. Nah, itu namanya qadrul mustarok. Nah,
Oke. Iya. An-nafsiyu ya an-nafsiyu al-amru labdiyun wa nafsiyun wa wal aslu ya. Coba kita baca caranya biar paham. Al-amru itu ada kalanya secara lafaz, ada kalanya secara nafsiyun wa wal aslu. Hukum asalnya adalah nafsi. Walabdu urifa min qauli haqiqatun kada wa nafsiyu ibtidaun. Ya. Jadi al-amru an-nafsiyu ya. Amar yang nafsi ya. Tar. Ya amar an-nafsi ya berarti ya perintah yang secara itu ya Mas ya. Jadi ada yang secara lafadz, ada yang kan Allah kan merintah ya. Allah kan memerintahkan kita ya. Awalnya kan perintah itu kan apa namanya? Itu tidak terlafadzkan kan ya. Perintah itu ada tapi nggak terlafadzkan. Kemudian setelah itu terlafadzkan di dalam Al-Qur'an. Jadi yang terlafadzkan itu yang amr yang lafzi, yang sebelum terlafadzkan itu amr an-nafsi. Kayak gitu loh maksudnya. Ya, jadi hukum asal daripada amr ya nafsi misalnya, amr nafsi perintah yang belum terlafadzkan. Tapi sudah diperintahkan tapi belum terlafadzkan. Ya. Falafzi urifa min qauli ya haqiqatun fi kadza. Wa nafsiyu ya. Ya. Ya, jadi ketika terlafadzkan idrib zaidana itu namanya lafzi ya. Tapi kalau nafsi itu masih berada di dalam, misalnya saya mau memerintahkan tapi belum saya ucapkan, nah itu nafsi. Nah, kayak gitu ya. Amar nafsi itu apa? Coba kita lihat ya. Kita cukup matanya saja. Iktidau fi'lin ghairi kafin ya. Perintah ya. Nafsi itu apa? Iktidau fi'lin, memerintahkan menuntut suatu pekerjaan ya. Ghairi kafin yang bukan larangan, pekerjaan yang bukan bersifat larangan ya. Madlulin alaihi yang menunjukkan kepadanya ya, yang menunjukkan kepadanya yang menunjukkan kepada larangan alihi-nya kepada kembali ke itu ya, kepada kaf yang menunjukkan kepada larangan bighairi nahwi kaf ya, dengan tidak menggunakan lafadz kufa. Kufa ini kan melarang Mas. Jadi kalau menggunakan lafadz kufa itu kan perintah juga tapi kan melarang. Kufa. Oh iya. Kafa kan melarang kan, mencegah. Ketika kita mengatakan kufa, larang, cegah, jangan lakukan. Nah itu kan itu secara lafadz perintah, tapi secara makna itu larangan. Makanya di sini dikatakan bighairi nahwi kufa. Ya, jadi perintah itu adalah amr nafsi itu adalah perintah menuntut suatu pekerjaan yang bukan larangan, ghairi kafin an madlulin alaih yang menunjukkan kepadanya kepada larangan tersebut, yang mana perintah atau larangan tadi, perintah tadi ya, amar nafsi tadi, perintah tadi, tuntutan tadi itu bukan apa? Itu bukan makna bukan makna larangan ya. Bukan menggunakan lafadz kufa ini ya, karena kufa ini emang secara lafadz perintah dia tapi secara makna larangan. Fayadkhulu fi at-talab al-jazim wa ghairuhu ya. Maka lima laisa bikafin. Maka di sini masuk kategori apa? Perintah yang jazim yaitu wajib yang enggak boleh ditinggal, atau perintah yang enggak jazim yang boleh ditinggal. Ya. Yang intinya yang bukan tidak ada larangan di sana, tidak ada larangan, tidak ada unsur makna menghindari suatu pekerjaan, melarang suatu pekerjaan. Walima huwa kafun madlulun alaihi bi kufa wa nahwiha utruk. Iya. Si. Nomor 3 muta'alliqun bit talab.
madlulun alaihi. Ah, ini ada yang salah, ini definisinya saya ini. Coba kita lihat definisinya. Apa Sat, yang mana Sat? Si. Nah, jadi gini ya. Coba kita perhatikan lagi definisinya ini. Iktida'u fi'lin ya, menuntut suatu pekerjaan ghairi kafin yang bukan pekerjaan meninggalkan suatu pekerjaan, madlulin alaihi ya, yang menunjukkan pada pekerjaan yang tidak ada unsur meninggalkan ya, yang menunjukkan kepadanya, yang menunjukkan kepada meninggalkan tadi dengan menggunakan bi di sini berarti ta'alluqnya ke madlul ya, dengan menggunakan lafadz kufa. Ya, jadi apa namanya? Intinya amar nafsi itu adalah tuntutan mengerjakan sesuatu pekerjaan ya, yang mana tuntutan pekerjaan tadi itu bukan suatu pekerjaan untuk meninggalkan, karena meninggalkan itu juga mengerjakan ya, meninggalkan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang ditunjukkan dengan si. Kok bingung ya si. Ini Iktida'u fi'lin dah Beh. Itu syarahnya bicara apa Sat? si. Iktida'u. Coba Mas lihat artinya kafin Mas, apa artinya kafin itu Mas? Nahan diri, menyangkal, Menahan diri ya. menyerahkan. Kafin, kafayak, Ya. kafayak. Apa menahan diri ya? Menahan diri. Menyerah. Berarti menyerahkan ya. Jadi menuntut suatu pekerjaan yang pekerjaannya itu tidak bersifat menahan ya, tidak bersifat yang mana pekerjaannya itu tidak bersifat menahan diri ya, menahan diri ya, yang ditunjukkan kepadanya tanpa lafadz selain dengan lafadz kufa atau selain sejajarnya. Oh ya, podo dengan makna yang pertama. Intinya itu amar an-nafsi itu apa? Amar nafsi itu adalah perintah ya, tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tadi bukan apa? Bukan suatu hal yang menunjukkan arti meninggalkan atau menahan diri. Ya. Karena ketika saya mengatakan kepada antum, Mas, tinggalkan zina. Itu kan perintah juga, Mas ya. Ya enggak? Iya atau enggak? Perintah kan ya? Perintah. Perintah juga. Tapi kan secara makna itu kan karena itu kan perintah juga, seharusnya kan masuk pada tolak nafsi ini. Tapi di sini nggak masuk. Kenapa? Karena di sini kafin menunjukkan arti kafin, menunjukkan arti menahan diri. Nah, jadi pekerjaan yang menunjukkan arti menahan diri itu nggak masuk kategori amar. Ya, baik itu menggunakan lafadz kufin atau utruk, ya, nanti di sini ada lafadz utruk atau yang lainnya. Ya, jadi intinya pekerjaan yang bukan menahan diri atau mencegah diri. Ya, itu ya. Di sini dikatakan pada hulu fi at-thalab ya, perintah atau tuntutan yang jazim yang wajib tidak boleh ditinggalkan, atau ghairu jazim atau yang boleh ditinggalkan kayak sunnah ya. Lima laisa bikafin ya, intinya yang bukan kafin ya. Bukan menahan diri, pekerjaan yang bukan menahan diri. Walima huwa kafun madlulun alaihi bikuffin wa nahwiha. Atau apa? Dengan sesuatu yang ada kafunnya ya, yang ada menahan diri yang ditunjukkan oleh lafadz kufa atau selainnya.
seperti utruk, dar, da, al-mufrad wa nahwiyah bisa di nahwiyah. Jadi gak hanya lafat kufin Mas ya. Lafat utruk itu kan perintah juga utruk itu. Utruk tinggalkanlah. Itu kan perintah juga. Tapi ini perintah yang menunjukkan arti kaf untuk menunjukkan arti menahan diri atau melarang mengerjakan sesuatu. Nah, ini juga gak masuk kepada amar. Sebenarnya saya masih agak bingung ini ya. Tapi nanti lah coba kayaknya nanti coba dilihat lagi ya, coba dilihat lagi. Coba kita lanjutkan lagi nanti ketemu mungkin insyaallah ya. Wa kharaja bihi minhu al-ibahah. Ya ibahah wa madlul alaihi bi ghairi dzalik ya. La taf'al. Falaysa kullu minhuma bi amr. Kan Mas, saya salah kan, salah pemahaman kan ya. Salah pemahaman ya. Jadi lagi ya coba ya. Jadi ini masalah nahwu lagi nih. Nahwunya ini harus didetailkan agar kita bisa paham gitu. Amar nafsi itu apa? Tuntutan melakukan sesuatu, perintah untuk melakukan sesuatu pekerjaan ghairi kafin yang bukan suatu larangan ya, pekerjaan yang bukan bermakna menahan ya, menahan atau melarang mengerjakan sesuatu, madlulin alaihi, yang mana pekerjaan yang larangan tadi, tanpa larangan tadi, madlulin yang ditunjukkan, yang menunjukkan kepada larangan tadi ya, menahan suatu pekerjaan tadi, bi ghairi nahwi kafin ya, pada selain lafat kufa ya, pada selain lafat kafin. Berarti kalau lafat kafin itu masih masuk kepada amr. Jadi kayak kufa utruk zaidan. Nah, ini kan perintah, tapi perintah yang larangan ya. Nah, ini masuk Mas, masih masuk Mas. Yang nggak boleh itu nanti selain lafat-lafat ini ya, selain kufa, utruk, dar ini nggak boleh. Berarti kayak la tadrib, ini larangan kan, jangan memukul. Nah, ini nggak masuk. Tapi kalau pakai perintah, walaupun perintah tersebut bermakna larangan ya, seperti memakai lafat kufa itu kan perintah tapi maknanya larangan gitu loh. Utruk itu kan perintah tapi maknanya larangan. Dar itu perintah tapi maknanya larangan. Juga da itu perintah tapi bermakna larangan. Menahan suatu pekerjaan. Nah, itu masih masuk dalam kategori amr. Kayak gitu makna yang betul Mas. Jadi kita perhatikan ya, iktida'u fi'lin ghairi kafin ini naat daripada fi'lin ya. Naat daripada fi'lin madlulin alaihi naat daripada kafin juga ya, yang menunjukkan kepada kafin dengan selain menggunakan lafadz kufa. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau menggunakan lafadz kufa, maka masih masuk kepada amr, kufa atau sejenisnya. Makanya di sini pakai nahwi ya, kufa atau sejenisnya. Berarti kayak kafa, taroka, utruk, darda, itu masih masuk amr. Paham Mas ya? Iya. Ya. Kharaja minhu alibahah ya, wal madlul alih bi ghairi kufa ya, atau keluar dari di sini ibahah ya, mubah atau lafadz yang menunjukkan kepada kepada larangan ya, kepada larangan pada perintah atau pada larangan bi ghairi dzalik ya, kepada selain menggunakan lafadz tadi kufa atau enggak menggunakan lafadz kufa, utruk, dar, seperti lafadz la taf'al. Ya, ini larangan jelas ini ya, ini bukan perintah. Walaisa kullun minhuma bi amrin, maka setiap dari itu bukan dinamakan amr. Summiya madlulu kufa amron. Kenapa madlulnya kufa itu dinamakan amr, la nahyan, bukan nahi. Padahal kan utruk zaidan ya, tinggalkanlah Zaid itu kan seakan-akan kan melarang kita untuk mendekati Zaid kan. Itu kan maknanya kan larangan. Kenapa dinamakan amr? Muwafaqatan lidali fi ismihi. Ya, karena sesuai dengan sesuai dengan dalnya. Dalnya berarti lafadznya ya.
sesuai dengan lafadznya. Lafadznya kan udruk kan amr. Ya. Nah, fi ismihi di dalam penamaannya. Oke, jelas ya? Yes, Ustaz. Oke, coba wala yu'tabaru fil amri uluwun ya. Di dalam amr itu tidak ada istilah uluwun ya. Ya, jadi uluwun ini apa? Bi ayakun at-talib aliyal rutbah alal matlub ya. Jadi yang memerintah ini harus tinggi, lebih tinggi, enggak ada seperti itu. Au istilahun atau penguasaan misalnya yang memerintah ini orang yang menuntut ini harus mempunyai kekuasaan raja atau presiden atau gubernur misalnya. Enggak, ya. Wala iradatu talabi fil ashah. Dan iradatu talab ya, iradatu talab ya, atau keinginan untuk menuntut misalnya. Keinginan untuk menuntut enggak mesti harus seperti itu ya, keinginan. Ya. Ini yang menarik ya. Kenapa kok nggak disyaratkan keinginan untuk menuntut itu kenapa? Ya, gimana ya orang menuntut ya memerintah tapi nggak ada keinginan untuk memerintah gimana? Coba ini kill yang ajib ini. Faida dalam yurid ya ini kill yang ini loh, kill yang ini gitu kan. Kill itu baru alulu wal iradu tolab hak bilafdi ya. Harus ada iradu tolab. Kenapa? Fa'ilam yurid bihi karena kalau nggak ada keinginan untuk menuntut, untuk merintah, lam yakun amron, maka nggak ada perintah di sana. Lana yastamilu fi ghairi talab. Ketahdid walau mayusa ghairul iradah. Karena juga digunakan pada selain perintah seperti tahdid ancaman juga. Nggak bisa membedakan kita kan ada orang yang mengancam. Tinggalkan. Kalau nggak tinggalkan saya bunuh kamu. Nah, ini kan ancaman juga. Qulna istimalu fi ghairi talab majaziyun. Nah, ini majas. Katanya Zakaria majas. Jadi hukum asalnya juga tolak. Jadi nggak harus nggak harus ada keinginan untuk merintah ya. Oke lanjut. Wat tolabu badihiyun ya. Tolab itu adalah badihiyun apa badihiyun itu? Mutasawwarun bi mujarrad iltifati nafsi ilahi bi ghairi nadarin id kullu akilin yufarriqu bil badihiyya minhu bainahu baina ghairihi ya. Jadi tolab atau perintah itu bisa spontan kita pahami Mas, tanpa harus kita berpikir. Ya. Kal akhbar kadzalika wa madzaka illa libadi kan. Ya. Jadi perintah itu tolab itu adalah badihiyun, maksudnya bisa dipahami secara spontan ya. Ya, dan nggak perlu kita harus mikir banyak gitu enggak. Ya, perintah amr itu ya tanpa harus kita mikir banyak enggak ya. Wa nafsu ghairul iradah indana. Sedangkan nafsiyu nafsiyu al amru an nafsi ya, perintah yang nafsi itu bukan keinginan menurut kita. Indana fa innahu ta'ala amara man alima annahu la yu'min ka Abi Lahab. Nah, ini. Nah, jadi bukan keinginan ya. Jadi perintah itu bukan keinginan. Misalnya antum menyuruh kayak Allah Subhanahu wa taala menyuruh Abi Lahab untuk beriman. Ya, padahal Allah tahu bahwasanya Allah 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 nggak menginginkan Abi Lahab untuk beriman sebenarnya. Allah nggak menginginkan Abi Lahab untuk beriman, tapi Allah tetap perintahkan. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu bukan keinginan. Misalnya nih antum antum butuh uang nih, butuh pekerjaan nih, ya. Kemudian ada lowongan, di situ cuma ada satu lowongan membutuhkan satu orang misalnya ya. Terus ada teman antum yang yang butuh kerjaan juga sama antum itu loh. Antum yang ngomong basa-basi lah itu loh ngelamar di sana satu saja itu kan. Nah, itu kan antum menyuruh teman antum untuk ngelamar di sana tapi di hati antum nggak ada keinginan nggak ada keinginan di dalam diri antum teman antum kerja di sana. Nah, ini dalilnya ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya amr itu bukan keinginan. Perintah itu bukan keinginan. Adapun menurut Mu'tazilah ya, fahuwa ainuha yang menurut Mu'tazilah amr ya iradah sama saja li'anna
li'annahum lamma angkaru al-kalam an-nafsi wa lam yumkinuhum al-inkaru al-iqtida al-ma'ruf bi al-amr qalu innahu al-iradah. Ya. Karena apa? Karena mereka ketika mengingkari kalam an-nafsi, mereka kan mengingkari kalam an-nafsi, ya. Jadi mereka itu mengingkari kalam an-nafsi, ya, apa namanya? Kalam an-nafsi itu, nah, jadi mereka kan mengingkari kalam an-nafsi. Kemarin kan udah kita bahas ya, bahas mustaq itu kan. Jadi kan Mu'tazilah ini apa namanya? Mu'tazilah itu kan mengingkari kalam an-nafsi. Jadi firman-firmannya Allah itu dia enggak itu ya. Enggak beriman terhadapnya ya. Enggak beriman terhadap firman-firmannya Allah. Bukan berarti mereka enggak beriman kepada Quran ya. Cuma mereka beriman kepada Al-Quran ya. Tapi mereka itu ya kalaman nafsi, kalam ya ada suaranya, kata mereka kayak gitu ya. Jadi bukan kalaman nafsi yang nggak bersuara, yang nggak ada keserupaan, enggak seperti itu. Jadi mereka kan pakai akal. Gimana ada kalam tapi ada tanpa suara gitu loh. Coba antum coba buka lagi ya, atau nanti besok saya buka lagi, saya perjelas lagi masalah Mu'tazilah ini ya. 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 Nah, walam yumkinuhum ingkarul iqtida al-mu'arraf bihi al-amr, tapi mereka tidak memungkinkan untuk mengingkari perintah yang dinamakan amr ini, maka mereka mau nggak mau mengatakan bahwasanya amr itu adalah iroda, amr itu adalah keinginan. Oke Mas, gimana Mas? Iya. Coba besok tak lihat lagi Mu'tazilah ini gimana ya, biar nyambung. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.